Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para warga Konoha yang ganteng, cantik, imut, lucu, kawaii, kyowo. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan yang sakit, semoga cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas. Sebelumnya, kalian pasti sudah familiar dong di telinga kalian dengan kata psikologi ini, kan? Nah, di sini kami mau membahas hal yang berkaitan dengan psikologi, namun dalam aspek kesehatan, yaitu mengenai perubahan perilaku kesehatan pada manusia. Kalian tahu gak sih, perubahan perilaku ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Perubahan ini kebanyakan terjadi secara alami, tetapi juga bisa dilakukan dengan maksud untuk tujuan tertentu. Misalnya, sebelumnya Anda adalah orang yang sering memakan makanan junk food seperti burger, pizza, seblak. Wah, enak banget tuh seblak. Nah, kemudian mengubah pola makan kalian menjadi lebih sehat karena ingin menurunkan berat badan, atau yang biasa kita ketahui dengan sebutan diet. Sifatnya pun bermacam-macam. Ada yang bertahan lama, namun ada pula yang bersifat sementara, ya seperti dunia ini. Nah, perubahan perilaku pada diri manusia juga membutuhkan emosi, usaha, serta komitmen waktu yang bersungguh-sungguh agar dapat terwujud dan bertahan lama. Di samping itu juga terdapat tahapan-tahapan dalam perubahan perilaku. Perlu kita ketahui juga, banyak para ahli yang berpendapat mengenai perubahan perilaku ini. Salah satunya yaitu menurut Trans-Theoretical Model yang diperkenalkan oleh James Prochaska dan Carlo Di Clemente pada akhir tahun 1970. Terdapat sejumlah tahapan-tahapan yang terjadi dalam perubahan perilaku. Mereka ini menyebutkan bahwa perubahan ini tidak terjadi dengan mudah, namun membutuhkan waktu yang sangat lama, juga kesabaran yang bukan setipis tisu. Ya, gak seperti kesabaran saya sih. Nah, hal ini juga membutuhkan komitmen serta konsisten agar perubahan ini dapat terwujud secara optimal. Di samping itu pula, terdapat 6 tahapan utama dalam perubahan perilaku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pre-contemplation. Pre-contemplation merupakan tahap saat seseorang belum mengakui ada perilakunya yang bermasalah. Teman, anggota keluarga, atau pasangan mungkin telah mengisyaratkan bahwa ada perilaku yang bermasalah, namun Anda memilih untuk menyangkalnya. Bentar. Beberapa orang mungkin juga merasa pasrah dengan keadaan yang ada dan percaya bahwa mereka tidak memiliki kendali atas perilakunya. Ada juga yang merasa bahwa perilaku yang sebenarnya merusak bukanlah sebuah masalah. Hal ini biasa terjadi karena kurangnya informasi soal konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Tahapan kedua dalam perubahan perilaku ada contemplation. Pada tahap contemplation, seseorang akan semakin sadar soal manfaat melakukan perubahan. Namun, adanya harga yang harus dibayar kemudian memicu konflik dalam diri mereka untuk memutuskan apakah perubahan perilaku dilakukan atau tidak. Tahapan ini bisa berlangsung selama beberapa bulan, bahkan hingga hitungan tahun. Banyak orang yang gagal dalam tahapan ini karena tidak melihat perubahan sebagai sarana mendapat keuntungan fisik, mental, maupun emosional. Tahapan ketiga dalam perubahan perilaku ada preparation. Preparation adalah tahap saat seseorang mulai melakukan perubahan kecil sebagai bentuk persiapan. Misal, saat ingin menurunkan berat badan, Anda akan beralih ke makanan-makanan yang rendah lemak. Agar berhasil melewati tahap ini, siapkan sebanyak mungkin informasi yang mendukung Anda untuk melakukan perubahan perilaku. Siapkan juga daftar motivasi
dan pasang di tempat yang mudah terlihat supaya selalu teringat untuk merubah lebih baik lagi. Tahap keempat dalam perubahan perilaku ada action. Dalam tahap ini, seseorang akan mulai mengambil tindakan langsung untuk meraih apa yang menjadi tujuannya. Contoh, jika ingin menurunkan berat badan, Anda akan mulai menerapkan pola makan sehat, rutin berolahraga, dan mengurangi konsumsi camilan. Jangan lupa untuk sesekali memberi hadiah bagi diri sendiri untuk setiap langkah positif yang diambil. Penguatan dan dukungan sangatlah dibutuhkan agar Anda dapat melewati tahap ini dengan lancar. Tahap yang kelima dalam perubahan perilaku ada maintenance. Maintenance merupakan tahap saat Anda mencoba untuk mempertahankan perilaku baru. Pada tahap ini, cobalah mencari cara untuk menghindari godaan. Beri hadiah untuk diri sendiri ketika Anda berhasil menghindari godaan yang ada dengan baik. Jika Anda goyah, jangan mudah menyerah. Tingkatkan diri Anda bahwa itu hanyalah kemunduran kecil, sebelum kemudian mencari cara untuk memperbaiki dan mempertahankan perilaku positif yang baru. Tahap terakhir dalam perubahan perilaku ada relapse. Ketika melakukan perubahan perilaku, kekambuhan adalah hal yang biasa terjadi. Saat perilaku ramah kambuh, Anda mungkin akan mengalami kekecewaan, frustasi, dan merasa gagal. Kunci supaya berhasil yaitu tidak membiarkan kemunduran tersebut merusak kepercayaan diri Anda. Jika Anda mulai kembali ke pola perilaku lama, cobalah mencari tahu apa yang menjadi pemicu kekambuhan beserta tindakan untuk menghindarinya. Cara agar perubahan perilaku dapat lebih mudah terwujud. Teman-temanku, mungkin mengubah perilaku tidak semudah membalikkan telapak tangan loh. Tapi meski begitu, ada sejumlah tindakan yang bisa dilakukan agar perubahan perilaku dapat lebih mudah terwujud loh. Berikut ada 7 cara yang dapat membantu memudahkan terwujudnya perubahan perilaku. Apa saja sih yang ketujuh ini ya? Mari kita simak kawan-kawan. Yang pertama, tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Nah, dari yang pertama ini, tentukan tujuan yang jelas dan spesifik untuk perubahan perilaku yang ingin dicapai. Misalnya nih ya, jika ingin memulai olahraga, tetapkan tujuan spesifik, berarti seperti beberapa kali dalam seminggu Anda akan berolahraga dan berapa lama waktu yang akan Anda habiskan untuk berolahraga setiap kali. Lalu yang kedua, buat rencana tindakan yang terperinci. Buatlah rencana tindakan yang detail dan spesifik tentang cara mencapai tujuan Anda. Rencanakan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan dan jadwal yang harus diikuti. Lalu yang ketiga, lakukan perubahan secara bertahap. Jangan mencoba melakukan yang drastis dalam satu waktu. Mulailah dengan langkah kecil dan perlahan-lahan. Meningkatkan intensitas atau kompleksitas tindakan Anda. Kita kan PDKT juga ada proses. Nah, begitu pula dengan cara yang ketiga ini, harus ada proses. Walaupun alon-alon, yang penting pasti guys. Yang keempat, libatkan orang lain. Ajak teman atau keluarga, pacar juga bisa sih. Tapi mending sama teman aja deh, kalau pacar takut putus. Nah, kita lanjutkan lagi ya guys. Ajak teman atau keluarga untuk mendukung perubahan perilaku Anda. Anda juga bisa mencari dukungan dari orang lain yang telah mengalami perubahan perilaku yang sama. Lalu yang kelima, berikan hadiah pada diri sendiri. Kalau kata lainnya tuh self reward gitu. Ya nggak tahu lah, pokoknya nggak bisa bahasa Inggris gitu bicaranya. Berikan hadiah pada diri sendiri setiap kali Anda berhasil mencapai tujuan atau berhasil mengatasi hambatan dalam perjalanan perubahan perilaku Anda. Yang keenam, tetap fokus dan tekun. Ingatlah bahwa perubahan perilaku memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Tetaplah fokus pada tujuan Anda dan jangan menyerah meskipun terjadi rintangan atau kegagalan. Yang terakhir nih, mau dengar atau enggak nih yang terakhir nih? Langsung aja ya. Yang terakhir tuh, yang ketujuh, evaluasi.
evaluasi dan perbarui rencana Anda. Nah, evaluasi dan perbarui rencana tindakan Anda secara teratur untuk memastikan bahwa Anda tetap berada pada jalur yang benar dan menyesuaikan rencana Anda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi baru yang muncul. Nah, teman-teman, setelah mendengar dari ketujuh cara cepat atau cara yang dapat membantu, yang memudahkan kita untuk merubah perilaku kita agar terwujud gitu. Ya tadi, semoga kita dapat berubah gitu. Walaupun alon-alon, yang penting pasti. Jangan cepat-cepat, nanti celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.